Rencana gila dari lelaki tua misterius. Setelah mengamati Wang Lin dari kejauhan, pemuda berambut putih mengangkat tangan kanannya. Sebuah bola cahaya merah segera muncul, dipenuhi garis-garis tipis yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, cahaya merah tersebut melesat langsung ke arah Wang Lin. Bulu kuduk Wang Lin langsung berdiri. Jika masih memiliki tubuh darahnya, mungkin ia sudah melarikan diri. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Kisah ini terjadi pada Renegade Immortal, chapter 793. Namun, sekarang ia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan tersebut. Ia menggertakkan gigi dan meludahkan cap fragmen untuk menahannya. Saat cahaya merah menghantam cap fragmen, benda itu bergetar hebat tetapi tidak hancur. Meski begitu, kekuatan mengerikan menembusnya dan menghantam tubuh Wang Lin. Ia memuntahkan darah beberapa kali tetapi tetap bertahan. Tidak mudah membunuhku. Wang Lin segera mengeluarkan lukisan gunung dan sungai. Dalam sekejap, lukisan tersebut memenuhi dunia dan menahan sebagian besar kekuatan serangan. Namun, pemuda berambut putih hanya mencibir. Ia langsung merobek ruang dan menghancurkan pertahanan lukisan tersebut, memaksa Wang Lin keluar dan kembali mundur. Lukisan gunung dan sungai? Itu hanya salinan, ujar pemuda berambut putih dengan dingin. Ia bahkan mengaku pernah mempelajari lukisan tersebut selama 1000 tahun dan yakin mampu menghancurkannya, meskipun Wang Lin memiliki versi aslinya. Namun, sebelum pemuda berambut putih mengejar, seluruh fragmen di bawah mereka tiba-tiba bergetar hebat. Gunung-gunung runtuh, sementara rantai yang menghubungkan tepi fragmen mulai berguncang. Dari kejauhan terdengar raungan Thunder Beast yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, fragmen tersebut mulai terangkat ke udara. Wang Lin segera mundur dan berusaha menyatu dengan dunia, sementara pemuda berambut putih juga terbang menjauh. Ia segera menyadari bahwa yang bergerak bukan hanya satu fragmen. Sebanyak 49 fragmen alam guntur surgawi mulai terangkat. Fragmen-fragmen tersebut tersusun dalam formasi besar berbentuk bunga plum, dengan fragmen tempat Wang Lin dan pemuda berambut putih berada tepat di tengah. Thunder Beast yang tak terhitung, jumlahnya menarik rantai-rantai tersebut hingga seluruh formasi mulai berputar. Ke-48 fragmen di sekeliling pusat berputar semakin cepat. Gunung-gunung runtuh dan sebuah pusaran raksasa terbentuk di tengah formasi. Kekuatan isapnya begitu mengerikan hingga seluruh alam guntur surgawi mulai bergetar dan mengalami keruntuhan besar untuk kedua kalinya. Retakan mengerikan menyebar di seluruh langit, sementara angin dingin keluar dari celah-celah ruang. Para kultivator di alam guntur surgawi dilanda ketakutan. Bahkan pemuda berambut putih pun tertegun ketika menyadari bahwa semua ini ternyata merupakan bagian dari rencana lelaki tua misterius. Pemuda berambut putih akhirnya memahami kemungkinan tujuan sebenarnya. Lelaki tua tersebut tampaknya ingin menggunakan sebagian besar alam guntur surgawi sebagai bahan untuk menyempurnakan sebuah harta. Namun, sebelum ia sempat memastikan semuanya, suara tawa lelaki tua misterius itu menggema di seluruh alam. Lelaki tua misterius akhirnya muncul dan mengungkapkan bahwa ia telah memasuki alam surgawi berkali-kali serta merencanakan semua ini selama puluhan ribu tahun. Ia berniat menyempurnakan setengah alam guntur surgawi menjadi sebuah harta dan menggunakan kekuatan tersebut untuk membuka penghalang ruang. Dengan begitu, sistem bintang All Heaven tidak lagi membutuhkan batu All Heaven untuk keluar masuk secara bebas. Pada akhirnya, ia juga ingin memenuhi sumpah lamanya dengan membawa jutaan kultivator dari sistem bintang All Heaven untuk menghancurkan aliansi kultivasi. Kemudian berlanjut ke chapter 794. Pusaran dari rotasi 49 fragmen semakin memperparah keruntuhan alam guntur surgawi. Retakan besar bermunculan di langit, sementara Master Flamespark tertawa karena formasi guntur surgawi yang telah ia persiapkan selama puluhan ribu tahun akhirnya hampir selesai. Master Flamespark kemudian memanggil jiwa harta. Sebuah cermin kuno muncul dan mulai mengeluarkan jiwa asal para kultivator kuat, yang satu persatu dimasukkan ke dalam 49 fragmen. Semakin banyak jiwa yang bergabung, semakin dahsyat pula kekuatan formasi tersebut. Di antara jiwa-jiwa itu terdapat kultivator Yin Illusory, Corporeal Yang, Nirvana Scryer, hingga Raja Surgawi. Bahkan jiwa leluhur darah turut muncul. Wang Lin terkejut, tetapi segera menyadari bahwa jiwa tersebut tidak memiliki kesadaran seperti leluhur darah yang ia kenal. Namun, kejutan terbesar belum berakhir. Master Flamespark memanggil dua jiwa dengan kekuatan peringkat 1 Dewa Surgawi. Aura mereka begitu kuat hingga Wang Lin merasakan tekanan yang sebanding dengan All Seer.
Setelah keduanya memasuki fragmen, cermin kuno akhirnya retak dan hancur. Dari cermin yang hancur itu muncul seorang pria paruh-baya dengan penampilan biasa. Namun, begitu ia muncul, niat membunuh mengerikan langsung memenuhi dunia, hingga Wang Lin batuk darah. Pemuda berambut putih mengenalinya sebagai Dewa Pembantaian Surgawi, Dewa Surgawi peringkat 6 dari alam surgawi hujan. Setelah seluruh 49 fragmen mendapatkan jiwa, Master Flamespark berteriak, "Formasi surgawi, kumpulkan." Ke-49 fragmen langsung menyusut dan berputar mengelilinginya. Jiwa asal Master Flamespark yang sebelumnya terbagi menjadi 49 bagian pun kembali menyatu, menandakan tubuh aslinya akhirnya muncul. Pemuda berambut putih menyadari bahwa formasi tersebut sangat kuat, tetapi masih kekurangan sesuatu. Master Flamespark kemudian mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia menginginkan G-Realm milik pemuda tersebut. Master Flamespark lalu mengungkap kisah Qing Shui, seorang dewa surgawi, pewaris negara Clearwater, sekaligus murid Kaisar Surgawi Bai Fan. Qing Shui memiliki G-Realm legendaris dan pernah dianggap sebagai calon Kaisar Surgawi berikutnya. Namun, ketika alam guntur surgawi mulai runtuh, Qing Shui mengalami perubahan misterius dan berubah menjadi iblis yang membantai banyak dewa surgawi. Bahkan teman, murid, keturunan, dan pasangan Dao yang telah menemaninya selama puluhan ribu tahun menjadi korban kegilaannya. Setelah sadar, Qing Shui diliputi penyesalan dan berusaha menghancurkan jiwa serta tubuh asalnya sendiri. Ia menggunakan Sealing Vortex untuk menyegel dirinya menjadi 9 bagian. Bai Fan yang tidak tega membunuh muridnya kemudian memasang formasi penyembuhan di atas segel tersebut, berharap suatu hari Qing Shui dapat kembali sadar. Master Flamespark kemudian mengeluarkan giok surgawi peninggalan Bai Fan tentang Qing Shui dan melemparkannya kepada pemuda berambut putih. Pemuda itu menangkapnya dengan tatapan bingung. Sementara itu, Master Flamespark telah berhasil menyelesaikan rencananya, dan kini identitas pemuda tersebut sebagai Dewa Langit Qing Shui mulai terungkap. Berlanjut ke chapter 795. Setelah membaca giok surgawi, mata pemuda berambut putih itu memancarkan cahaya merah darah. Ia meremas giok tersebut hingga hancur, lalu menelannya. Tatapannya berubah ganas saat mengarah kepada Master Flamespark. Menyadari perubahan itu, Master Flamespark segera mengendalikan ke-49 fragmen untuk melindungi dirinya. Qing Shui langsung mengeluarkan raungan dahsyat. Retakan ruang bermunculan, disusul badai angin dingin yang menerjang seperti murka langit. Master Flamespark memutar ke-49 fragmen hingga membentuk pusaran raksasa yang menelan seluruh retakan dan badai. Ia berteriak bahwa dirinya tidak berniat buruk dan hanya menggunakan giok tersebut untuk membantu Qing Shui mengingat masa lalunya. Namun, Qing Shui sama sekali tidak peduli. Dengan mata merah penuh amarah, ia menerjang dan muncul di belakang Master Flamespark. Cakarnya menghantam, tetapi ke-49 fragmen langsung menahan serangan tersebut. Ledakan dahsyat memaksa Qing Shui mundur hingga 1000 kaki. Master Flamespark menyadari bahwa kondisi Qing Shui mirip dengan saat ia kehilangan kewarasan dan berubah menjadi iblis. Ia mengaktifkan formasi surgawi, transfer hukum. Cahaya emas dari ke-49 fragmen membentuk formasi yang memenjarakan Qing Shui. Celestial Killing Thorn. Teriak Master Flamespark. Duri-duri emas bermunculan dan menusuk tubuh Qing Shui. Namun, tatapannya justru dipenuhi kesedihan dan kebencian. "Aku telah melupakan masa lalu, tetapi kau membuatku mengingat semuanya." Qing Shui kemudian menggunakan panggil angin. Angin hitam berubah menjadi 8 naga raksasa yang mengembuskan badai dingin. Formasi emas langsung hancur, memaksa Master Flamespark mengerahkan kekuatan seluruh 49 fragmen untuk bertahan. Benturan dahsyat mengguncang wilayah tersebut. Wang Lin yang berada jauh dari medan pertarungan pun harus terus mundur sambil menahan darah yang mengalir dari mulutnya. Ia menyadari bahwa panggil angin bukanlah mantra surgawi biasa. Master Flamespark kemudian mencoba menghentikan Qing Shui dengan mengungkap bahwa kematian Kaisar Surgawi, Bai Fan, sangat misterius. Ia juga mengatakan bahwa perubahan serupa pernah terjadi di 3 alam surgawi lainnya, dan kemungkinan jawabannya berada di aliansi kultivasi atau alam surgawi angin dan petir. Namun, Qing Shui kembali menyerang dengan panggil hujan. Hujan merah seperti darah turun dalam radius ribuan kilometer. Dengan satu gerakan, seluruh tetesan berubah menjadi kristal es dan melesat menuju Master Flamespark. Master Flamespark memutar ke-49 fragmen untuk membentuk pusaran besar dan menahan serangan tersebut. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya tidak takut kepada Qing Shui. Bahkan, dialah yang secara diam-diam membantu membuka segelnya. Setelah mendengar itu, Qing Shui akhirnya menahan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin, "Beri aku alasan untuk memberimu G-Realm." Kisah ini kemudian berlanjut ke chapter 796, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe,
kalian tidak akan tertinggal kisah seru lainnya di kanal Fazil XD.